Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat siang Bapak Danur dan teman-teman. Maaf karena di sini sudah siang, jadi selamat siang. Perkenalkan, nama saya Eka Rahmatu Safitri dengan NIM D312121227 dari Prodi Manajemen Agribisnis Bondowoso, jurusan Manajemen Agribisnis Politeknik Negeri Jember. Baik, langsung saja di sini saya akan berpidato tentang pengaruh bahasa Indonesia kepada masyarakat luas dari Sabang sampai Merauke. Oke, saya akan mulai. Pertama, saya akan menyapa terlebih dahulu yang terhormat Bapak Degita Danur Suharsono SPD MPD selaku dosen pengampu Bahasa Indonesia Politeknik Negeri Jember, serta semua teman-teman kelas yang saya sayangi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita masih bisa melakukan kegiatan hingga detik ini. Salawat serta salam tak lupa juga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Baik, selanjutnya perkenankan saya untuk memaparkan materi yang telah saya kerjakan sebelumnya yang berjudul Pengaruh Bahasa Indonesia kepada Masyarakat Luas dari Sabang sampai Merauke. Bahasa memiliki peran yang sangat penting sebagai alat komunikasi manusia dalam berinteraksi. Bahasa juga merupakan alat untuk berpikir dan belajar. Sedangkan Indonesia sendiri adalah negara kepulauan yang terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, dan budaya. Begitu pula dengan bahasa. Indonesia memiliki beragam bahasa daerah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Sejak dikukuhkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, dengan demikian setiap komunikasi kita menggunakan bahasa Indonesia. Pemahaman masyarakat Indonesia terhadap kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia menjadi dasar sebagai jiwa nasionalisme sebagai bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia juga hingga saat ini menjadi perisai pemersatu bangsa Indonesia. Hal ini yang menjadikan bahasa Indonesia sebagai sarana pertahanan bangsa dari ancaman disintegrasi. Fungsi pertama bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan dan lambang harga diri bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial, budaya, nilai-nilai harga diri dan martabat bangsa serta falsafah hidup yang menempatkan bangsa Indonesia dalam kedudukan yang sama dan sederajat dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Kedua, dari segi fungsi bahasa Indonesia sebagai lambang jati diri bangsa yang akan menampakkan ciri khas sekaligus membedakan bangsa Indonesia dari bangsa-bangsa lain di dunia. Fungsi bahasa ini erat hubungannya dengan peningkatan fungsi yang ketiga dari bahasa Indonesia, yakni sebagai sarana pemersatu bangsa. Fungsi ini memungkinkan dan memantapkan kehidupan sebagai bangsa yang bersatu, tetapi tidak sampai menghilangkan latar belakang sosial, budaya, dan bahasa daerah. Peran bahasa Indonesia juga merupakan alat penghubung antar masyarakat, antar daerah, dan antar budaya. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Karena contohnya adalah apabila kita berasal dari Jawa lalu ingin berlibur, merantau, ataupun berkuliah di Kalimantan, otomatis
kita harus menggunakan bahasa Indonesia setelah sampai di sana, karena tidak menutup kemungkinan bahwa orang sana tidak mengerti bahasa Jawa, meskipun di sana mungkin ada orang Jawa, tetapi tidak meluas dan tidak banyak, sehingga tidak semua masyarakat di sana akan mengerti dengan bahasa daerah dari kita. Maka dari itu, kita harus menggunakan bahasa Indonesia dengan baik di sana, entah untuk bertanya alamat, menyapa orang, ataupun saat sedang membeli sesuatu. Meskipun memang akan ada orang tua yang sudah sepuh yang berjualan dan tidak akan terlalu paham dengan bahasa Indonesia, terutama di daerah pedesaan dan pedalaman di luar sana, tapi setidaknya dengan kita menggunakan bahasa Indonesia, mungkin ada orang yang akan mendengarnya dan membantu kita untuk berkomunikasi dengan orang tua sepuh tadi, lalu urusan kita juga akan dilancarkan setelahnya. Dengan demikian, menyadarkan bahwa adanya bahasa nasional ini, kita dapat berhubungan dan berkomunikasi satu sama lain tanpa merisaukan perbedaan latar belakang sosial, budaya, dan bahasa satu sama lain. Bahasa Indonesia juga merupakan sebuah simbol penyatuan berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial, budaya, dan bahasa yang berbeda-beda di Indonesia. Hal ini menyadarkan kita akan keberadaan berbagai suku bangsa di Indonesia yang dapat menggapai keserasian hidup sebagai bangsa Indonesia yang satu tanpa meninggalkan identitas kesukuan terhadap nilai-nilai sosial, budaya, dan latar belakang bahasa daerah masing-masing. Bahasa Indonesia digunakan sebagai sarana dalam kegiatan manusia, seperti halnya dalam bidang kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi berkembang sejalan dengan perkembangan zaman yang semakin maju. Perkembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi membuat bahasa juga ikut terus berkembang. Oleh karena itu, perlu dilakukannya upaya pengembangan bahasa yang berkelanjutan. Pengembangan bahasa dilakukan dalam pembakuan bahasa Indonesia. Pembakuan ini dilakukan dengan memperhatikan asas demokrasi dan keragaman bahasa Indonesia yang diarahkan untuk menciptakan komunikasi yang lebih luas dan efektif. Pengembangan bahasa Indonesia juga dilakukan dengan pelestarian bahasa Indonesia. Pelestarian bahasa Indonesia ditekankan untuk meningkatkan kemampuan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi modern yang terbuka dan berfungsi aktif. Oke teman-teman, jadi itu materi dari saya. Pesan dari saya adalah meskipun kita belajar bahasa asing dan itu memang kewajiban, tetapi selagi kita berada di Indonesia, budayakanlah untuk selalu berbahasa Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Menanam padi bersama Ita, nanamnya di pagi buta. Salam undur dari saya untuk Bapak dan teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.